Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjamas pusaka dan asal mula cerita dari menjamas pusaka secara islami yang masih membawa budaya Indonesia. Jadi, cara untuk menjamas pusaka yaitu dengan menggunakan media bunga 7 rupa, air sumur atau air kelapa muda. Kemudian dibutuhkan kain yang menyerap air dan warangan arsenik. Tapi kalau niat kita hanya untuk menetralkan isian media, kita bisa meninggalkan warangan. Tapi warangan arsenik itu berguna untuk memperbarui pamor, karena dasarnya menjamas pusaka adalah menyuci pusaka, keris, tombak, atau pedang. Jadi awal mula untuk penjamasan pusaka bisa kita mulai dengan berdoa dulu. Jadi bacaannya yang dipakai pertama-tama kita syahadat dulu, sholawat, ayat pendek bisa An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab bisa. Lalu kemudian ayat kursi, masukkan kerisnya yang sudah disiapkan air dan dicampurkan dengan bunga 7 rupa. Kemudian kita basuh bilahnya pelan-pelan sambil zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita bersihkan karatnya menggunakan jeruk nipis yang kita oleskan di badan bilah, agar kita itu bisa membersihkan noda-noda yang tertinggal di badan keris, seperti karat, seperti segala sesuatu yang menempel pada bilah keris, tombak, atau pedang, itu bisa pudar. Kemudian tahap selanjutnya bisa kita rendam dalam 1 malam atau beberapa waktu secukupnya, dan besoknya kita bilas dengan air yang bersih, langsung kita keringkan, kita warang. Jadi sejarah menjamas pusaka sebenarnya itu kita masih menggunakan budaya seperti bunga, itu adalah budaya dari Hindu. Kemudian masuklah Islam. Dengan masuknya Islam dan masyarakat yang tidak bisa meninggalkan budaya-budaya masa lalu, kemudian diambillah hal-hal yang baik yang masih bisa digunakan, tapi kita menggunakan cara yang islami, yaitu menggunakan syahadat, sholawat, ayat pendek, ayat kursi. Karena negara Indonesia itu sebenarnya bukanlah negara Islam, tapi pada zaman dahulu negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya adalah penganut agama Hindu dan agama kepercayaan. Meskipun banyak perdebatan yang lebih baiknya tidak menggunakan sesuatu yang masih berbau budaya atau keyakinan lama, tapi tidak bisa dipungkiri jika pada saat itu masyarakat itu sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama, sehingga diambillah hal-hal yang baik, kemudian dikombinasikan dengan cara yang islami yang sesuai syariat. Ada beberapa juga yang menggunakan media menyan hijau, ada yang menggunakan dupa. Menyan hijau biasanya untuk menguatkan energi yang terkandung dalam bilah pusaka, seperti keris, tombak, atau media yang diyakini memiliki tuah.
Tapi kalau saya pribadi tidak menggunakan menyan hijau ataupun dupa. Karena kalau dupa itu dasarnya adalah wewangian saja.